Tes silogisme adalah metode psikotes untuk CPNS, tepatnya di SKD TIU, tes intelijensia umum. Dalam mengerjakan psikotes silogisme, di sini sudah saya tuliskan beberapa tips untuk mengerjakan psikotes silogisme. Yang pertama, jika premis satu terdapat kata semua dan premis 2 terdapat kata beberapa atau ada, maka opsi jawaban yang diawali dengan kata semua adalah salah. Selanjutnya tips nomor 2, jika salah satu premis ya terdapat kata tidak, maka jawaban juga mengandung kata tidak. Tips yang ketiga, psikotes silogisme, jika premis satu ya jika premis satu dan mengandung kata semua, maka opsi jawaban juga mengandung kata semua. Ya, di sini maksudnya premis satu dan dua ya. Tips yang keempat, psikotes silogisme. Kesimpulan yang menjadi jawaban harus mewakili premis yang ada, dua premis atau lebih, ya, dan atau bagian yang ada di premis satu dan diulangi di premis 2 biasanya tidak tertulis di kesimpulan yang menjadi jawaban. Mari kita lihat soal yang pertama, ya, tes untuk SKD CPNS untuk TIU, psikotes silogisme nomor 1, kita lihat di sini. Jika Pak Tony rajin melakukan olahraga dan diet, ya di sini ada kata dan, maka itu merupakan satu kesatuan. Maka ia sehat. Selanjutnya, jika Pak Tony sehat, oke, di sini, maka ia berangkat studi lanjut S2 ke Australia. Di sini jika kita lihat semuanya kalimatnya adalah positif. Lalu di sini yang di bagian ketiga, Pak Tony tidak berangkat studi S2 ke Australia. Maka yang di awal-awal ini juga premis-premis sebelumnya menjadi negatif. Dari opsi yang ada di sini tentu jawabannya adalah ya Pak Tony tidak sehat karena tidak rajin olahraga. Oke, sementara opsi yang lainnya itu tidak logik ya, salah dan tidak logik. Contohnya Pak Tony rajin olahraga tetapi tidak diet. Oke, jadi itu merupakan satu kesatuan olahraga dan diet. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu diberi pijat refleksi dan ramuan. Ya, ini kembali lagi ya merupakan satu kesatuan ketika ada kata dan. Ya, di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu diberi ya selalu diberi refleksi dan diberi pijat dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan selalu disertai terapi tusuk jarum ya. Jadi semuanya positif. Satu tidak diberikan maka yang lain juga otomatis tidak. Satu diberikan maka yang lain juga otomatis diberikan. Kita lihat soal nomor 2. Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Di sini ada negatif, di sini positif, maka salah ya. Yang B, jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sejalan, satu positif, satu negatif. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak ya. Di sini ada kata tidak dan juga di sini ada kata tidak. Berarti ini nyambung ataupun logik. Maka sudah pasti soal nomor 2 adalah C. Oke teman-teman, bisa juga ya coba dikerjakan terlebih dahulu dan perhatikan jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Nomor 3, semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Di sini ada kata semua. Oke. Lalu di sini ada toilet. Lalu di bagian selanjutnya di sini ada gerbong khusus, yaitu dikatakan sini gerbong kereta api A. Ya, televisi hanya ada pada gerbong kereta api A. Ya, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa di gerbong kereta api A, ya di situ ada toilet dan televisi. Gerbong kereta api A dilengkapi toilet dan televisi. Jadi ini bisa jadi ya, ini bisa menjadi opsi. Gerbong kereta api A tidak dilengkapi toilet. Ya, jadi setiap gerbong itu pasti ada toilet, maka ini salah. Gerbong kereta api A dilengkapi toilet tanpa televisi. Ini juga salah karena kereta api A ada di sini ya, televisi ya. Yang D, gerbong kereta api A dilengkapi televisi tanpa toilet.
Ya, ini juga salah karena di sini tanpa toilet. Selanjutnya, gerbong kereta api A dilengkapi sama dengan semua gerbong. Ya, tentu di sini gerbong kereta api A itu berbeda ya dengan gerbong yang bukan di kereta api A ataupun gerbong A ya. Maka sudah jelas jawaban nomor satu adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, nomor 4 di sini diawali dengan kata semua delegasi. Selanjutnya di sini ada sebahagian delegasi. Sebagaimana tips yang sudah saya berikan dalam mengerjakan soal-soal TIO ya, soal soal-soal yang berkaitan dengan silogisme ya, psikotes silogisme. Jika ada kata semua di premis 1 dan di premis 2 ada kata sebagian, maka otomatis ya atau hampir selalu opsi jawaban yang diawali dengan kata semua di sini ya ini bisa kita eliminasi. Oke. Ya, ini bukan ya. Yang ini ya yang C. Ya. Maka di sini hanya tinggal 3 yang akan kita analisa ya. Semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, di sini kemampuan komunikasi yang baik. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki ya rasa percaya diri yang tinggi. Maka di sini ya kita perhatikan semua delegasi itu kemampuan komunikasinya baik. Maka jika ada ya yang mengatakan tidak memiliki komunikasi yang baik, ya maka sudah tentu salah. Kita lihat yang B. Sebahagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, lalu di sini tidak memiliki komunikasi yang baik. Itu sudah bertentangan dengan premis umum, maka ini bisa kita eliminasi. Ya, selanjutnya di sini untuk soal nomor 4 kita lihat yang D. Sebahagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, gitu ya. Ya, yang memiliki rasa percaya diri ya, di sini bukan yang tinggi ya, tetapi yang tidak tinggi. Oke, lalu di sini memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya, di sini berdasarkan premis umum ya, premis 1 ya ini benar ya. Oke, bisa menjadi opsi yang D. Yang E, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional yang memiliki, kita perhatikan yang memiliki apa? Kemampuan komunikasi tidak baik. Ya, inilah yang membuat salah ya. Karena semua delegasi memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sementara di sini tidak. Jadi sudah jelas E salah, jawabannya adalah B ataupun delta. Kita lanjutkan ya soal nomor 5, tes kemampuan verbal silogisme ataupun psikotes silogisme. Semua sekolah suka mengadakan ya, semua ya diawali dengan semua di sini. Ya, tentu nanti seperti yang sudah yang ada semua di sini kita eliminasi. Ya, jadi lebih cepat kita menganalisa karena hanya ada 2 yang perlu kita analisa ya. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Selanjutnya, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Ya, ini semuanya positif ya. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka, oke, di sini dikatakan tidak suka mengadakan kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, biasanya model soalnya di sini ya, kalau ada sebagian sekolah yang suka, ya maksud saya ada sebagian sekolah, oke, yang ini bermakna tidak suka, maka nanti akan ada yang suka mengadakan kompetisi olahraga antar sekolah. Yang A, sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke, maka di sini ya suka ya. Ya. Lalu dikaitkan dengan olahraga. Ini bisa menjadi opsi. Yang D, sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan ya musik ya sebagaimana yang tips yang sudah saya berikan teman-teman ya. Ya, di sini kita akan lebih condong kita kaitkan dengan
Apa di sini? Yaitu yang berkaitan dengan premis terakhir. Maka jawaban nomor 5 adalah A. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 6, psikotes silogisme, diawali dengan semua. Oke, lalu di sini juga semua. Sebagaimana tips mengerjakan psikotes silogisme, ya akan diawali dengan kata semua. Jadi ini kita eliminasi. Kita lihat di sini semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih, semua warga negara memiliki hak pilih. Sudah tentu ini ya, ini yang opsi A, dia bermakna logik dan mewakili dari premis 1 dan premis 2. Kita lanjut soal nomor 7, semua binatang karnivora bertaring, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Kita lihat di sini kata bertaring ada di premis 1 dan diulangi di premis 2 ya. Sebagaimana juga tips mengerjakan psikotes silogisme, biasanya kata yang berulang itu di premis 1 dan 2 tidak terdapat di opsi jawaban. Maka di sini ada semua binatang karnivora, maka sebagian ya binatang karnivora itu ya di sini dikatakan menyusui, tentu sebagian lagi untuk nomor 7 tidak menyusui ya. Ya, maka jawabannya di sini adalah E. Kita lanjutkan nomor 8, tes kemampuan verbal silogisme. Kita lihat yang premis pertama, coba saya turunkan dulu ya. Semua orang yang korupsi dihukum. Oke, diawali dengan kata semua. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Ya. Maka di sini ada kata semua dan sebagian. Jadi kalau kita lihat opsi yang D dan E tidak ada, ini lebih kurang sama dengan semua, tetapi dia dalam makna negatif. Kita lihat yang A, pejabat tidak dihukum meskipun terbukti korupsi. Nah, maka ini tidak sesuai dengan premis yang ada ya, karena yang korupsi itu dihukum. Di sini dikatakan tidak dihukum. Oke. Selanjutnya, pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Ya, terbalik ya. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Sudah jelas opsi C, logik dan sesuai dengan premis 1 dan 2. Jawabannya C. Soal selanjutnya, soal nomor 9, soal tes psikotes silogisme. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Jika tumbuh-tumbuhan meranggas, di sini sampah berserakan ya. Oke, kembali lagi ya, tips yang saya berikan di sini ada pengulangan kata meranggas. Ya, jadi kata meranggas ini tidak akan tertulis di opsi jawaban. Oke, di sini apakah di sini ada meranggas? Ya, di sini ada kata meranggas, kita eliminasi. Oke. Kita lihat saat kemarau ya, itu sama dengan jika musim kemarau sampah tidak berserakan ya, ini terbalik. Justru di saat kemarau berserakan. Kita eliminasi. Sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau. Ada pemakaian kata bukan ya, maka salah. Saat musim kemarau sampah berserakan. Ini bisa saat musim bukan kemarau, ya di sini ada kata bukan ya, maka sudah jelas jawabannya adalah D ataupun delta. Kita lanjutkan soal terakhir ya, soal nomor 10, tes kemampuan verbal silogisme ataupun psikotes silogisme merupakan metode psikotes untuk yang seleksi CPNS di SKD, yang seleksi kemampuan dasar TIO. Jika masakan diberi bumbu, ya dikatakan masakan diberi bumbu, ya maka dia rasanya lezat dan mengundang selera. Ada dua kondisi ya jika masakan diberi bumbu. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat, dan tidak mengundang selera ya, kebalikan dari bagian yang di sini ya. Maka sudah tentu masakan A tidak diberi bumbu. Kira-kira yang mana jawabannya untuk nomor 10? Ya, di sini ya. A tidak diberi bumbu. Itu dia 10 soal kemampuan ya, tes kemampuan verbal silogisme ataupun
psikotes silogisme. Bersama saya Mr. IDP, sampai bertemu di video saya selanjutnya.